Video ini buat kalian yang usianya sudah 30 tahun ke atas tapi masih pengen bisa split. Oke, sebelum masuk ke latihannya seperti apa, ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman ketahui sebelum memulai latihan split. Karena usianya ini sudah 30 tahun ke atas, biasanya yang jadi masalah adalah split tengah. Karena kalau split tengah ini sudah dikuasai, maka split depan insya Allah lebih mudah. Split tengah adalah tantangan yang paling berat untuk mereka yang sudah usianya 30 tahun ke atas. Nah, sebelum kita mulai, beberapa hal penting yang perlu teman-teman tahu adalah, pertama, cek dulu kondisi tubuh teman-teman. Karena kalau teman-teman punya masalah otot atau tulang, seperti misalnya punya masalah saraf kejepit pinggang, atau punya masalah sakit lutut, maka teman-teman saya saranin untuk sembuhin dulu sakitnya baru latihan split. Cek juga jangan sampai teman-teman punya masalah kelainan otot atau tulang, misalnya coxsafara. Apa itu coxsafara? Teman-teman bisa lihat videonya di sini. Nah, yang kedua adalah teman-teman perlu mengubah mindset. Mau usianya tua, mau usianya muda, sebetulnya prinsip split itu sama saja. Ubahlah pola pikir bahwa setelah 30 tahun ke atas itu split jadi susah. Enggak. Pada dasarnya mau tua mau muda sama aja. Masih bisa split selama nggak punya masalah kelainan pada tulang atau otot atau persendian. Perlu teman-teman tahu bahwa otot kita itu pada dasarnya sudah lentur. Yang membuat split itu susah bukan karena panjang ototnya, karena otot kita itu sudah dari sananya bisa ditarik sampai mencapai 130% dari panjang normalnya. Artinya otot itu sudah lentur. Yang menahan kita sulit untuk split itu sebetulnya bukan otot, tapi sensor otot yang dinamakan dengan muscle spindle, di mana dia berfungsi untuk melindungi otot kita dari gerakan-gerakan yang tidak wajar. Nah, split ini kan adalah gerakan yang tidak wajar, tidak kita lakukan setiap hari. Nggak kayak jalan kaki, itu kan satu hal yang wajar setiap saat kita lakukan, tapi split nggak kita lakukan setiap saat. Kita nggak jalan sambil split, kita nggak makan sambil split, kita nggak mandi sambil split. Nah, jadi gerakan split ini akan dianggap oleh muscle spindle sebagai sesuatu yang nggak normal, nggak wajar. Karena itulah dia akan menahan si otot kita itu supaya tidak meregang lebih jauh untuk menghindari cedera. Bagaimana cara menaklukkan si muscle spindle ini? Yaitu dengan meyakinkan si muscle spindle bahwa otot kita ini aman, nggak apa-apa. Caranya gimana? Perkuatlah otot-otot yang kita gunakan untuk split. Dalam hal ini split tengah. Otot mana aja yang mesti dikuatin? Yang pertama, otot paha dalam. Dan yang kedua adalah otot-otot seputar pinggul dan bokong. Kemudian yang berikutnya, kita akan melakukan kontraksi otot. Ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang usianya sudah 20 tahun ke atas. Kalau masih 20 tahun ke bawah, ini dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan. Jadi konsepnya seperti ini. Kita akan meregangkan otot kita sampai maksimal. Kemudian pada saat otot kita sudah mencapai maksimal, kita kontraksikan otot paha dalam, juga otot bokong, otot pinggul. Kontraksikan selama 10 detik. Kemudian lepas, istirahat sekitar 5 detik, ulangi lagi, kontraksikan lagi selama 10 detik, dan tentunya sambil bernafas ya, jangan sampai nahan nafas. Kemudian lepasin lagi dan ulangi sampai 5 kali. Nah, pada saat yang kelima kali ini, kita lakukan kontraksi otot maksimal selama 30 detik. Jadi kita kencengin ototnya semaksimal mungkin selama 30 detik dan tetap sambil bernafas. Atur nafas, karena nafas inilah yang akan membantu kita untuk lebih rileks. Jadi tahapannya nanti adalah pemanasan, kemudian pemanasan spesifik untuk split, latihan penguatan, latihan peregangan untuk split, kemudian masuk ke splitnya itu sendiri. Seperti apa latihannya? Inilah latihan split untuk usia 30 tahun ke atas.
Sekarang bagaimana jadwal latihannya? Jadwal latihannya adalah kita lakukan tidak tiap hari ya. Ingat, tidak tiap hari, karena otot pun butuh istirahat. Kalau kita lakukan latihannya tiap hari, malah beresiko untuk bisa cedera. Jadi jadwalnya yang saya sarankan ada dua pilihan. Yang pertama, misalnya hari Senin, kita latihan split ini, mulai dari pemanasan, penguatan, hingga latihan splitnya. Kemudian besoknya, Selasa, itu juga latihan yang sama. Hari Rabu, itu istirahat. Kamis dan Jumat, itu latihan yang sama. Sabtu Minggu, istirahat total. Dan mulai lagi hari Seninnya. Atau bisa juga, hari Senin latihan, hari Selasa istirahat, hari Rabu latihan lagi, Kamis istirahat, Jumat latihan, Sabtu istirahat, Minggu boleh latihan, boleh istirahat. Kemudian berapa lama nih bisa splitnya? Tergantung, kita nggak bisa tentuin berapa lama teman-teman akan mencapai splitnya. Tiap orang tuh beda-beda. Tapi intinya cuma satu, semakin kuat ototnya, semakin tahan rasa sakit, dan semakin cepat bisa splitnya. Oke, gitu aja dulu sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat latihan split.